Nah, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa tuh tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah kanan, dan kalian tekan juga tombol like yang ada di sebelah kiri bawah. Udah belum? Gue tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, happy watching. Halo, kenalin, nama aku Amara. Nah, today aku bakal ngajarin ke kalian gimana caranya pakai masker yang benar. Kita tuh sering kesel lah ya, lihat kayak banyak orang itu masih nggak take seriously with this coronavirus. Jadi kayak mereka itu pakai masker itu yang ada itu cuman kayak di mulut aja, tapi nggak nutupin hidung mereka dan juga dagu. Karena menurut WHO dan juga pakar-pakar kesehatan, pakai masker yang benar, cara pakai masker itu yang benar, mulai dari hidung kita itu harus tertutup, mulut dan juga dagu kita. Jadi untuk angin atau kemungkinan droplets yang bakal masuk ke tubuh kita atau kena kita itu kan jadi tertutup semua dari hidung, mulut dan juga dagu. Nah, let's go check out aja guys. Di sini aku punya 3 jenis masker. Nah, just info aja sih. Tadi gue baru nyari nih kemana-mana N95. Ternyata N95 sekarang kita tidak bisa dapatkan secara umum atau di apotek-apotek mana aja, karena N95 sudah difokuskan sama pemerintah untuk para medis aja. Jadi hari ini aku punya 3 jenis masker yang berbeda-beda dan juga 1 jenis masker. Oke, let's check it out. Oke, today aku punya ini ya. Sekarang aku punya masker medis. Seperti yang kalian udah tahu di pasaran, masker medis itu bentuknya seperti apa. Dan juga mereka punya 3 lapisan ya untuk masker medis. Di sini masker medis itu ada kawat ya untuk di bagian atasnya. Nih seperti yang kalian tahu dan yang udah kalian tahu di pasaran seperti apa. Nah, sekarang I want to wear this mask. Oke, cara pakai maskernya kalian sangkutin di telinga kalian. Nah, untuk adjust, untuk menutupi bagian dagu kalian, tinggal ditarik sedikit. Nah, sesuai dengan dagu kalian. Di sini ada kawat ya. Kawatnya ini gunanya untuk menutupi celah-celah hidung kalian, untuk menutupi untuk dari udara. Jadi supaya udara yang di celah-celah hidung kalian itu tidak masuk. Nah, ini maskernya agak sedikit longgar ya sama aku. Jadi biasanya aku kalau longgar aku akalin di sini bagian telinganya aku ikat. Jadi jadinya itu bener-bener fit on my face seperti itu. Nah, jadi kalian itu kalau pakai masker harus yang benar-benar seperti ini dan menutupi semuanya. Jadi mulai dari hidung, mulut dan juga bagian dagu kalian. Itu cara pakai masker yang benar. Dan ini untuk masker medis. Oke, di sini masker scuba, ini masker kain yang biasanya dianjurkan juga pemerintah. Masker kain itu ada 3 lapisan juga, dan mungkin kalau scuba ini 1 lapisan aja ya. Tapi benar-benar didesain dengan kain dan fabric yang tebal dan yang cocok untuk kita juga breathless. Oke, sekarang ini aku mau cobain masker scuba yang biasanya kalian juga yang lagi ngehits juga, lagi banyak di pasaran, yaitu masker scuba ini. Nah, masker scuba ini biasanya kita kesel nih, orang itu pada banyak itu makanya tuh seperti ini aja. Ini salah ya guys, pakai masker itu hanya seperti ini karena dia tidak menutupi bagian hidung kalian, yang dimana biasanya kalau misalnya kalian bersin tiba-tiba atau ada orang lain bersin ke kalian, atau kalian pakai masker dengan model seperti ini, otomatis droplets-nya itu akan bisa masuk melalui hidung kalian juga guys. Nah, jadi cara pakai masker yang benar yaitu kalian lihat nih bagian sininya tuh kan dia lebih menonjol. Nah, ini tuh untuk melindungi hidung kalian. Jadi pakai maskernya itu seperti ini ya guys. Jadi bener-bener hidung kalian itu tertutup, dan juga bagian mulut, dan juga ini bagian dagunya harus tertutup. Pokoknya kalian harus pastikan adjust masker kalian senyaman mungkin dan juga sebetul mungkin untuk bagian hidung, mulut, dan juga dagu kalian itu tertutup, untuk benar-benar menghindari kalian itu dari droplets apapun itu yang ada di luar sana.
Oke, masker yang terakhir ini juga masker kain ya. Ini masker yang memang aku desain sendiri. Dan masker ini juga terdiri dari 3 lapis. Bahannya itu katun dan juga filter seperti yang ada di masker medis itu. Nah, ini juga cara pakainya. Kenapa aku pakai masker ini? Karena dia modelnya seperti ini ya. Jadi ada di atasnya untuk bagian dalam itu seperti ini ya. Bagian ini untuk menutupi dagu dan juga hidung. Oke, sekarang aku mau contohin how to wear. Nah, bagi masker ini juga banyak sih model seperti ini, tapi nggak harus seperti aku punya ini. Masker ini juga banyak dijual juga, ada juga yang medis maskernya. Nah, untuk pakainya itu seperti ini ya guys. Bener-bener kalian pastikan dagu kalian itu di sini tidak ada celah untuk udara atau droplets yang masuk gitu. Jadi kalian benar-benar pastikan. Nah, ini kenapa tidak ada kawatnya? Karena di sini tuh udah ngepres ya guys. Di bagian hidungnya itu udah ngepres dan itu memang bisa ngelindungin. Biasanya juga kalau aku pakai masker ini tuh, dan aku biasa pakai kacamata, jadi bisa kayak berembun gitu kacamatanya, karena memang kalau untuk celah ini jadi nggak bisa ada udara yang masuk. Nah gitu guys, jadi itu guys sebagian tips-tips cara memakai masker yang benar, dan kalian harus benar-benar perhatikan ya guys, apa masker kita itu benar-benar udah bagus atau sudah sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah dan juga pakar medis. Masker kita itu udah baik atau belum gitu untuk memakai masker. Dan kalian jangan ragu untuk menegur atau mengasih tahu lagi, menghimbau lagi buat orang yang mungkin dia pemakaian maskernya tidak benar atau tidak menjaga social distancing dan juga tidak mengikuti protokol COVID. Terus aku juga mau ngasih beberapa info for you guys. Kalau untuk masker kain ini dia itu melindungi sekitar 10-20%. Nah, jadi kalau misalnya kita itu pakai masker ini tuh sebenarnya sudah melindungi kita dari droplets dan juga debu dan apapun itu yang ada di luar sana. Untuk keamanan, untuk safety-nya itu di sekitar 10-20% ya guys. Nah, kalau untuk masker medis ini sekitar 50-70% ya, karena kan masker medis. Tapi masker medis itu sekarang disarankan hanya untuk para medis ya, bukan untuk kita yang tidak sakit. Kalau mungkin yang untuk keluarga kalian atau siapa kalian yang sakit, mungkin disarankan untuk pakai masker medis, itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada gangguan atau apa, kita cukup pakai masker kain aja. Masker kain model apapun itu juga bisa, yang benar-benar kalian itu safety, yang mungkin seperti ini juga karena ini ada 3 lapisan seperti masker medis ini. Nah, sebenarnya paling untuk menutupi 90% dan 100% itu N95 guys, karena di sini aku nggak punya N95. Mungkin N95 bisa kalian lihat di Shopee atau di mana gitu ya, di toko-toko lain gitu. Tapi untuk sekarang tidak diperjualkan bebas lagi untuk konsumen yang dijual bebas gitu ya, dan hanya untuk para medis aja, karena mungkin untuk masker N95 ini produksinya juga sudah menipis gitu, jadi tidak disarankan untuk komersil, jadi hanya untuk para medis aja gitu guys. Oke, aku mau ngasih tahu kalau untuk masker medis ya guys, kalian gak bisa cuci. Kenapa? Karena masker medis itu dianjurkan 1 kali pakai aja. Nah, kalau kalian tuh cuci tuh di masker medis tuh, mungkin di bagian sini ini memang anti air ya guys. Mungkin kalian bisa coba di rumah untuk masker yang bohong atau KW, atau mungkin sudah didaur ulang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu bisa ada kebocoran. Kalau kalian taruh air itu bisa ada kebocorannya. Nah, kalau misalnya kita sudah semprot air ke sini atau kita cuci, itu tidak akan berguna lagi ya guys, karena memang itu waterproofnya sudah hilang atau sudah tidak ada bermanfaatnya lagi. Jadi hati-hati juga untuk beli masker yang kita
beli dari tempat mana aja kecuali di apotek ya, itu sudah pasti safety banget karena Kemenkes itu tidak mungkin memperjualbelikan apalagi di apotek yang tidak lulus sensor dari Kemenkes. Nah, kalau misalnya untuk masker ini juga waterproof dan ada 3 lapisan. Ini bisa dicuci ya, bisa dicuci, tapi kalian cucinya pakai disinfektan ya. Disinfektan itu bisa kalian pakai kayak cairan pemutih, pembersih pemutih, tapi jangan cuci pakai ini ya guys, seperti apa sih, pembersih lantai, jangan. Nah, kita pakai mungkin cairan pemutih untuk pakaian atau yang biasanya untuk antiseptik, kita cucinya pakai itu. Mungkin rendam itu, kalau aku sih biasanya rendamnya itu sekitar semalam ya. Nah, mungkin pengen bener-bener lebih safety lagi. Nah, itu minimal itu bisa 3 jam aja rendamnya. Jadi kalian rendam dan cuci, pastikan cuci bersih. Biasanya sih aku cuci lagi pakai sabun antiseptik juga. Jadi bener-bener safety gitu kalau untuk setelah bilasnya. Dan jemur, dan pastikan jemurnya itu jangan di luar ya guys. Pastikan itu di rumah, di dalam, di indoor yang bener-bener clean dan bersih. Nah, kalau kalian jemur di luar ya kayaknya percuma aja gitu ya, sia-sia yang kalian udah bersihkan tadi malam atau sebelumnya, seperti itu guys. Untuk merawat masker kalian bisa, dan masker ini maksimum kalian itu pakai tuh 2 kali untuk 2 hari ya, 2 hari untuk kalian itu pakai terus gitu. Setelah 2 hari sih saran aku sih kalian untuk cuci, karena kenapa, kita kan nggak tahu ya 2 hari itu kita ketemu siapa aja atau dia udah terkena debu atau apa gitu. Jadi kalau kalian beli masker kain untuk stok itu minimum 3 ya, jadi kalian bisa bergantian kalau misalnya kalian mau yang satunya itu mau dicuci, jadi kalian bisa pakai untuk masker yang cadangannya. Oke, kenapa kita disarankan oleh pemerintah dan juga WHO dan pakar-pakar kesehatan kita harus memakai masker? Karena masker itu sekarang ya sangat penting buat kita, apalagi kita yang beraktivitas di luar rumah. Karena masker itu bisa melindungi, setidaknya meminimalisir droplets dan juga bakteri dan juga virus yang mungkin dibawa oleh udara atau apapun itu ya yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang, karena kan kita tidak pernah tahu nih orang tersebut sudah bertemu dengan siapa, sudah bertemu dengan ODP atau PDP, kita tidak pernah tahu gitu. Karena virus ini tuh memang dari pertemuan aja kita itu bisa terjangkit tanpa mungkin kita tahu, karena sekarang sudah banyak banget ya guys OTG. Itu kalian harus benar-benar really careful about that. Kalau misalnya kita nggak pakai masker, otomatis orang bersin atau orang lagi batuk, kita nggak pernah tahu tuh dropletsnya tuh kan terbawa ya di udara gitu. Sebenarnya virus ini tuh tidak kontaminasi dengan udara gitu, tidak bisa kita dari udara aja gitu kita terjangkit, tidak. Nah, tapi tergantung nih, kalau misalnya ada yang bersin atau batuk di sekitar kita, nggak perlu orang yang harus kita temui dia bersin, kan nggak mungkin orang yang kita temui langsung bersin di depan kita, kan tidak mungkin. Mungkin dia bersinnya seperti ini atau batuk seperti ini, tapi tetap aja guys, itu dropletsnya kalau misalnya orang tersebut tidak memakai masker, pasti itu dropletsnya akan bisa menjangkit kita gitu ya guys ya. Dan juga kita juga seperti itu, kalau seandainya kita tidak pakai masker, mungkin kalau kita pakai masker dan tidak ada kontak fisik atau berjabat tangan dengan dia atau fisik apapun, mungkin kita untuk terjangkit itu sangat minim sekali ya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar tidak memakai pelindung apapun, ya itu peluang besar buat coronavirus atau COVID-19 ini untuk mudah masuk ke tubuh kita sehingga kita menjadi terjangkit. So guys, di sini gue pengen ngajak kalian bener-bener take seriously dan gunakan masker secara baik dan benar. Jangan cuek, jangan ya udahlah gue pakai masker aja nih cuman gitu, terus habis itu kalian sering pegang-pegang juga maskernya yang di bagian mulut gitu ya, di bagian muka kalian itu tidak boleh gitu. Kalau ingin megang atau ingin memperbaiki itu cukup di bagian daun telinga kalian aja, seperti itu ya guys. Nah oke,
stay safe and tetap di rumah aja sampai benar-benar pandemi ini bisa melanda ya. Itu kalian bisa lihat itu curve dia kalau di berita-berita. Itu curve kita itu masih tinggi ya guys. Walaupun sekarang udah new normal. Kayaknya sekarang orang new normal makin cuek-cuek bebek, makin ya udah sih pemerintah sudah new normal. Dan banyak orang itu tidak tahu new normal itu seperti apa. Mereka cuma pikirnya normal. Cuman thinking is normal, is we can go back to normal life. Itu salah ya guys. Kalian itu melupakan the new, kata new itu artinya baru. New normal, berarti ada sesuatu yang baru, transisi dari kita kemarin yang old life. Itu seperti apa? New, karena new itu kita tidak akan bisa sama lagi seperti dulu. Mungkin untuk beberapa saat ini, untuk beberapa tahun ini ke depan, dan kita tidak akan pernah tahu ini kapan berakhir. Nah, setidaknya guys, kita jaga diri, kita lindungi diri kita, dan juga orang lain, terutama keluarga, setidaknya sampai kita bertahan, sampai vaksin itu benar-benar ditemukan ya guys. Oke guys, itu adalah tadi tips-tips cara memakai masker yang benar dari aku ya. Nah, kalian itu harus benar-benar memperhatikan ya guys, gimana cara pakai masker yang benar dan apakah masker kalian itu sudah baik dipergunakan sama kalian atau belum. Kalau misalnya belum perfect dan belum nyaman, kalian mungkin harus memperhatikan lagi sebelum kalian keluar rumah. Oke, tetap sehat selalu and stay safe di rumah aja, dan jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi yang juga untuk protek imun kalian supaya juga protek dari virus atau bakteri yang kemungkinan akan menyerang kalian. Nah, jangan lupa nih buat like and subscribe juga YouTube channel ini, dan juga kalau kalian mau kepoin about my life and what my activity, keseharian aku apa, kalian juga bisa follow Instagram aku, nanti ada linknya ya di bawah, dan juga bisa mampir-mampir ke YouTube channel aku juga. Oke guys, see you next time.